Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatullah Dava Zudin Wahid dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Pembuatan Pola Batik Sintetis berdasarkan pengondisian teks menggunakan model difusi laten dengan LoRa dan classifier free guidance. Kita langsung saja ke bagian pendahuluan. Jadi seperti yang kita ketahui, batik ini merupakan ciri khas kebudayaan Indonesia yang perlu terus untuk dikembangkan, dan ini sudah ditetapkan oleh UNESCO. Nah, masalah yang terjadi saat ini itu adalah dari para pengrajin batik yang terbatas dari segi inspirasinya. Jadi batik-batik yang ada sekarang hanya merupakan perubahan minor dari batik-batik yang sudah ada. Lalu juga sulitnya menerjemahkan keinginan pengguna menjadi desain batik yang siap pakai. Nah, tujuan skripsi ini adalah untuk membuat model yang kami namakan gen batik, yang nantinya bisa membuat pola batik dari perintah yang diberikan oleh pengguna. Tentunya pola batik yang dihasilkan harus berkualitas dan sesuai dengan keinginan. Nah, di sini saya akan memperkenalkan 3 kata kunci utama. Yang pertama adalah membuat model, yang kedua adalah perintah, dan yang ketiga adalah berkualitas. 3 kata kunci ini nantinya akan kita tarik menjadi rumusan masalah. Yang pertama dari segi model terlebih dahulu. Jadi karena ada banyak sekali model, maka perlu untuk dilakukan pengujian antara model-model yang ada. Di sini perurusan masalah yang pertama adalah bagaimana perbedaan performa antara metode fine tuning yang berbeda dalam menghasilkan motif batik. Nah, pada penelitian ini saya akan memilih metode fine tuning dengan LoRa dan juga dengan non-LoRa. Lalu yang kedua terkait dengan perintah. Di sini bagaimana pengaruh pengondisian classifier free guidance untuk menghasilkan pola batik. CFG di sini saya gunakan sebagai pengarah perintahnya. Lalu yang terakhir, tentang kualitas batik, kira-kira bagaimana cara mengevaluasi kualitas batik yang dihasilkan oleh model difusi. Apakah sudah sesuai dengan motif batik yang asli, ataukah masih belum sesuai dengan standar. Kita lanjut ke riset-riset terdahulu. Tentunya di riset-riset terdahulu sudah ada beberapa riset terkait dengan batik, umumnya terkait klasifikasi. Namun klasifikasi ini sulit ya untuk berkembang karena model batik, pola-pola batik yang selalu berkembang. Jadi model-model klasifikasi akan sulit untuk menyesuaikan karena kelas-kelasnya juga harus ditambah. Nah, yang menarik di sini adalah pembuatan pola batik baru dengan menggunakan model secara otomatis. Di penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang menggunakan model GAN yang memang terbukti bisa membuat motif-motif batik. Contohnya saja dengan DC GAN, Style GAN, dan juga Div GAN. Namun masalah dari model GAN ini adalah sulitnya dikondisikan dengan teks dan juga sulitnya pelatihan karena ada 2 model sekaligus yang harus dilatih, model generator dan juga model diskriminator. Nah, kita langsung lanjut ke bagian landasan teori. Jadi tentunya pertama tentang batik terlebih dahulu. Jadi batik sendiri merupakan hasil terapan malam pada kain untuk menghasilkan gambar. Secara bahasa, batik ini terdiri dari 2 kata, jadi ombo atau amba, yang berarti lebar, ini mengacu pada kainnya, dan nitik atau menitik-nitik itu mengacu pada teknik pembuatannya. Lalu yang kedua tentang model difusi. Model ini nanti yang akan saya gunakan pada penelitian ini. Jadi model difusi ini mengambil konsep termodinamika pada fisika, yaitu secara khusus percobaan untuk menurunkan entropi sistem. Nah, pada fisika mungkin kegiatan ini akan sangat sulit dilakukan, bahkan mungkin mustahil, tapi dengan menggunakan neural network, kita bisa menyimulasikan penambahan dan pengurangan entropi. Nah, di sini model difusi bekerja dengan menambah noise, itu mensimulasikan penambahan entropi, dan mengambil noise, itu untuk mensimulasikan pengurangan entropi. Nah, pada prosesnya menambahkan dan mengurangi tersebut ada skemanya, DDPM, DDIM, dan PNDM, semuanya menggunakan difusi maju dan difusi mundur. Lalu yang terakhir adalah guided diffusion. Ini adalah bagaimana cara mengarahkan hasil generasi gambar kita sesuai dengan prompt yang diberikan. Ada 2 metode. Yang pertama classifier guided diffusion, dan yang kedua adalah classifier free guided diffusion. Nah, yang akan saya fokuskan di sini adalah classifier free guided diffusion. Kenapa? Karena pada metode ini tidak diperlukan classifier terpisah untuk mengarahkan proses difusi. Nah, kita lanjut ke bagian perancangan dan juga metodologi penelitian. Yang pertama tentunya tentang dataset terlebih dahulu ya. Kira-kira dataset apa yang perlu digunakan dan bagaimana cara praprosesnya. Lalu tentang model, kira-kira dari sekian banyak model apa yang harus digunakan.
Dan yang terakhir di sini adalah evaluasi. Kira-kira apa yang perlu dievaluasi dari pola bati yang dihasilkan oleh model dan bagaimana cara mengevaluasinya. Nah, pertama untuk dataset terlebih dahulu, di sini dataset yang digunakan adalah 20.000 gambar batik dari penelitian terdahulu. Nah, masalahnya dari data gambar ini tuh hanya ada gambarnya saja tanpa ada captionnya. Oleh karena itu, di sini perlu untuk pembuatan caption. Di sini saya pilih secara otomatis karena mungkin lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya. Dan untuk pembuatannya saya menggunakan model deep learning juga dengan large language model backbone yang dinamakan dengan model Lava. Lava di sini nanti akan digunakan untuk membuat caption yang panjang dan lengkap yang bisa mengcapture semua objek, warna, dan juga bentuk dari gambar. Lalu yang kedua adalah dengan blip. Blip di sini adalah untuk mengambil caption yang singkat yang bisa mengcapture fitur gambar secara general. Jadi caption yang dihasilkan oleh Lava dan blip dapat dilihat pada gambar berikut. Dapat dilihat kalau Lava di sini yang bagian atas ya, bagian tengah, itu dia bisa menangkap objek yaitu butterfly atau kupu-kupu. Lalu ada swirls di sini sebagai isen-isennya, dan juga warna backgroundnya, warna hijau dan juga warna ungu, purple. Nah, dari blip sendiri dia hanya menangkap bagian umum dari gambar, objeknya, jadi fish and flower, dan juga warnanya, green background. Nanti yang akan dipakai pada penelitian ini adalah caption yang dicetak tebal. Oke, lalu dari sisi model sendiri, di sini kalau dari referensi penelitian sebelumnya adalah menggunakan GAN dengan difusi juga, namun difusinya di sini digunakan untuk teknik regularisasi, bukan untuk teknik pembuatan gambar. Nah, untuk metode lainnya, ini untuk tugas text to image secara umum, ada beberapa model secara umum yang bisa dikelompokkan. Pertama dari adversarial, autoregressive, dan juga diffusion. Nah, di sini saya akan menggunakan model difusi atau diffusion. Kenapa tidak menggunakan adversarial? Karena metode adversarial seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya, itu sulit untuk dikondisikan dan juga sulit untuk dilatih karena ada dua model sekaligus yang harus dilatih. Lalu kenapa tidak menggunakan autoregressive? Karena model autoregressive ini memerlukan resource yang sangat besar. Karena dia tugasnya adalah untuk memprediksi next token berdasarkan token-token sebelumnya. Nah, di sini saya yang gunakan adalah model difusi atau diffusion. Lebih tepatnya adalah latent diffusion model. Latent diffusion model ini nanti akan bekerja pada ruang laten sehingga lebih ringan ketimbang bekerja pada ruang pixel. Nah, untuk yang akan saya uji ada dua metode. Yang pertama fine tuning dengan menggunakan LoRa, dan yang kedua adalah fine tuning keseluruhan denoising unit. Nanti akan diuji keduanya. Lalu untuk metode evaluasi sendiri, kira-kira apa yang perlu dinilai? Tentunya adalah kualitas polanya terlebih dahulu. Apakah pola yang dihasilkan itu benar-benar pola bati atau bukan? Nah, untuk menilai kualitas pola, di sini dapat dilakukan secara kuantitatif, yaitu dengan mengukur skor FID dan IS. Skor FID di sini mengukur kedekatan hasil generated dengan dataset asli. Sedangkan skor IS itu mengukur seberapa beragam hasil generated yang dihasilkan oleh model. Lalu penilaian kedua secara kualitatif dilakukan oleh pakar. Nah, untuk aspek kesesuaian dengan prompt, ini nanti akan dinilai kesesuaiannya berdasarkan warna, bentuk, objek, dan juga polanya. Ini juga akan dinilai secara kualitatif oleh pakar. Ini secara umum, diagram alir penelitian ini, jadi dari studi literatur terlebih dahulu, lalu merancang model, selanjutnya implementasi model, pelatihan model dengan data yang sudah diproses dan dikumpulkan, lalu jika hasilnya sudah baik, maka lanjut ke evaluasi dan analisa hasil. Jika masih belum, kita ulangi lagi ke perencanaan dan pemilihan model. Nah, untuk training pipeline-nya kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah model yang akan dilatih. Saya akan fokus pada bagian yang merah. Bagian merah ini merupakan denoising unit, epsilon theta. Jadi tugasnya adalah untuk memprediksi noise dari representasi laten yang telah ditambahkan noise oleh noise scheduler. Nanti fungsi objektif yang ingin didapatkan adalah membandingkan sedekat-dekatnya antara noise yang dihasilkan oleh noise scheduler dengan predicted noise yang dihasilkan oleh denoising unit. Jadi di sini fungsi loss yang saya gunakan adalah mean squared error. Kalau ini merupakan pipeline inferensinya, jadi di sini mungkin saya akan fokus ke classifier free guidance-nya saja.
Jadi dapat kita lihat kalau pada saat inferensi terdapat dua denoising unit. Denoising unit yang pertama diberikan pengondisi C, sedangkan denoising yang kedua tidak diberikan pengondisian C. Nah, nanti dari kedua hasil prediksi akan dilakukan interpolasi maupun ekstrapolasi. Jika W-nya lebih dari 1, itu nanti akan dilakukan ekstrapolasi dengan pengondisi teks yang lebih kuat. Jadi akan diarahkan ke arah hasil terprediksi yang menggunakan kondisi teks. Nah, jika dia mendekati 0, maka hasil gambar yang akan dihasilkan akan acak karena pengondisi teksnya sama dengan 0. Bisa dilihat pada persamaan di sebelah kanan. Itu adalah bobot W-nya. Lalu untuk hasilnya sendiri dapat kita simpulkan bahwa classifier free guidance di sini sangat berperan signifikan, bahkan perannya hingga 3 kali lipat lebih baik jika dibandingkan tanpa classifier free guidance. Lalu kalau kita lihat dari promptingnya, ternyata prompting dari Lava yang lebih lengkap dan lebih menangkap semua fitur gambar itu lebih unggul ketimbang prompting dengan Blip. Bisa kita lihat dari skor FID dan IS-nya. Lalu untuk LoRa dan perbandingan antara LoRa dan keseluruhan unit, ternyata pelatihan pada keseluruhan unit di sini lebih unggul ketimbang dengan menggunakan LoRa. Lalu ini hasil trade-off antara FID dan juga IS. Di sini bisa kita lihat untuk korelasinya terbalik, maka model yang terbaik berada pada sebelah kanan bawah. Nah, dapat kita simpulkan bahwa model yang terbaik adalah SD batik Lava atau LDM yang dilatih dengan Lava Prom. Lebih jauh lagi ketika kita zoom, ternyata di sini bisa kita lihat hubungan antara FID dan IS dengan inferensi step. Jika kita ingin mengambil inference step yang paling rendah, jadi kita ingin dengan cepat mendapatkan gambar, tapi ingin kualitas citra tetap baik, maka titik turn point-nya adalah pada step 20 atau 30. Yang paling aman kita ambil di step 30. Nah, step 30 ini nanti akan saya gunakan untuk proses pengujian lebih lanjut. Nah, jadi ini reka cipta pola dengan inferensi step 30 untuk setiap model. Jadi bisa kita lihat SD batik Blip sampai dengan SD V15 Lava LoRa. Kalau dari sini secara kualitatif, menurut saya yang terbaik adalah SD batik Lava. Kenapa? Karena dia bisa menangkap warna-warna di luar warna umum kain batik, yaitu warna sogan. Nah, pada SD batik Lava di sini ada warna-warna biru dan warna merah, itu yang mungkin jarang keluar di dataset. Tapi SD batik Lava bisa menangkap warna-warna itu. Untuk reka cipta pola yang lain, berikut dengan prom yang digunakan di Megamendung, Kawung, dan juga Sidoluhur. Lalu untuk proses denoisingnya, jadi dimulai dari pure noise hingga sampai ke gambar yang terlihat batik. Nah, ini untuk reka cipta yang lain. Nah, ini untuk hasil dari penilaian ahli. Jadi penilaian dilakukan oleh 2 ahli yang menilai 40 gambar secara kolaboratif. Intinya ada 3. Yang pertama conformity. Conformity ini menilai kesesuaian dengan prompt. Quality menilai apakah batik itu benar-benar batik. Lalu uniqueness menilai seberapa unik batik tersebut. Nah, kesimpulan dari hasil kualitatif ini adalah model dapat menyesuaikan warna bentuk objek sesuai dengan prompt yang diberikan. Lalu keunggulan model ini adalah dia dapat membuat pola yang sudah ada dan juga menggabungkan beberapa pola. Namun model ini masih belum bisa membuat pola-pola yang benar-benar baru yang belum bisa dibayangkan oleh manusia. Dan kesimpulan dari penelitian ini adalah ya, batik dapat membuat pola batik dan yang terbaik adalah SD batik Lava dengan performa seperti dapat dilihat di layar. Lalu untuk dari perintah sendiri, ternyata memang CFG ini memiliki pengaruh yang signifikan hingga 3 kali lipat terhadap kualitas pola yang dihasilkan. Lalu untuk sesuai dengan standar batik, ternyata iya, modelnya dapat mengenali unsur batik dan unggul dalam menggabungkan motif-motif. Tapi tidak bisa membuat motif yang benar-benar unik, motif yang benar-benar baru. Ini untuk beberapa referensi yang saya gunakan. Ya, mungkin sekian penyampaian dari saya. Jika mungkin teman-teman ingin mengakses galeri dari Gen Batik, dapat dilihat pada Gen Batik, batik.izo.my.id. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.